وصل إلى ربي وحين أشياء نزال حبيبنا بالذي بالعلي أسألك ومن وهو آباؤنا وأسلافنا شيوخنا ورجال المصلحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wala ma'alif wa nafa'ani wa bi'ulumi fi darain amin ila akhir. Melanjutkan dari yang kemarin tentang kesempurnaan keindahan wajah daripada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin dikatakan beliau wajahnya bulat seperti bulan purnama. Bentar lagi kan berapa ya? Ini 11 ya? 12 Jinjing menarik bulan purnama. Saya Rasulullah lebih ya. Ini wonten diceritakan tentang mriki yang wedok Hamadan ketika melampahi nabi tawaf niki sareng kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus sanjang teng sebelah niki Kanjeng Nabi niku kados bulan purnama. Ya, bulan purnama ingkang napa nggih wonten teng dalu wedal dalu. Lan boten wonten sing kados sing kula Semerapi kados piantun niki, maksudnya Kanjeng Nabi niki sak derenge utawi sak badone. Kados boten wonten punan. Dan itu memang betul, ucapan seperti ini memang betul dan harus kita yakini. Tidak ada yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita sama manusia, tapi tidak sama. Dari akhlak juga seperti itu. Rasulullah sabar, kita juga bisa sabar, tapi sabarnya kita tidak seperti sabarnya Rasulullah. Sabarnya Rasulullah tingkatan paling tinggi. Karena apa? Kalau kembali ke awal tadi, qasidahnya Imam Busiri itu beliau diciptakan dalam keadaan sempurna, zahir batinnya, jasmani fisiknya, akhlaknya, batiniahnya itu paling baik, sempurna sudah. Tidak ada 99,99, tidak ada 100, 1000 bulat genep. Itu Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau dilanjutannya qasidah Busiri ini, kemudian beliau Al-Mustafa ini, julukan ini Muhammad SAW dijadikan oleh Allah sebagai kekasih. Nah, kalau kita berbicara masalah kehidupan kita gitu ya, kehidupan keseharian kita, kadang orang-orang mengeluh gak ono sing iso nglakoni kaya uripku, dalam artian mungkin mengalami ujian-ujian. Kita itu manusia ujiannya awam seperti kita, ujiannya itu paling rendah, paling ringan. Daripada Nabi Muhammad, ujiannya paling tinggi. Para anbiya itu ujiannya paling berat. Coba sesekali kita bayangkan, kalau kita mengatakan, uripku wis mabot soro dan lain sebagainya. Kita tengok kehidupan Nabi Muhammad SAW, ujiannya paling berat. Beliau usia kelas 1 SD taruhlah, lebih seperti itu. Sudah yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya hidup ibu sebatang kara itu, meskipun ada pamannya di sini ya. Kalau abah saya meninggal ketika tahun 95, saya kelas 2 sanawiyah kalau nggak salah itu ya, kelas 2 sanawiyah. Masih ada ibu saya, alhamdulillah. Orang tua kita yang masih hidup semoga diberi panjang yang sudah meninggal semoga kesalahannya diampuni oleh Allah, amal-amal solehnya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat kubur, ditempatkan di tempat yang terbaik. Kemudian menginjak kepada ini. Loh, kok balik? Betul. Apa? Ini apa yang namanya? Jari.
Ojo ngomong jidat, jidat dengan nggak apa. Kanjeng Nabi dahi perlu untuk Nabi Muhammad itu memilih bahasa yang paling bagus perlu kita. Apa kalau bahasa Jawa saya sulit saya. Nah, kalau wajah itu nopo bahasa Jawa itu wajah paling halus tuh, paling halus. Pasurya. Pasurya dipun. Ini dikatakan dahinya Nabi Muhammad itu lebar, bersih, orang enek kukulnya, bersih. Karena kulitnya beliau, harus uniman ya. Kulitnya beliau itu ketika saya mimpi seperti kulitnya Sayyid Muhammad, walif vitamin. Kulitnya Sayyid Muhammad itu ketika dilihat dari dekat itu apa ya, agak kemerahan, ada bintik-bintik merah, ada bintik-bintik merah. Kalau nggak salah Habib Umar juga sama, agak bintik merah. Karena saya pernah mimpi lihat deket gitu, kok gini ya. Terus ketika saya lihat fotonya Sayyid Muhammad yang besar di tempatnya Soibi itu, saya lihat, saya deketi gitu, kayak ini. Dia muhadis. Sayyid Muhammad itu muhadis. Ganteng betul. Kalau sama saya ya saya berani. Oh jauh. Peti pulau saya. Kalau muhadis berpantun guyon. Muhadis itu tidak ada yang nyubrus. Nabi juga seperti itu. Nabi gak enak sing ngelek. Iya, ganteng. Saya itu. Oh, Nabi nyubrus. Terakhir itu Musadek itu. Gitu. Musadek itu kan rambutnya wonten wane, wonten iki terus rada nyubrus bengosen wonten iki. Nggih, saketan kulit terakhir sak duwe cekel niku. Nek kanjeng menawi Nabi para anbiya ada bagus semuanya, tampan, masya Allah. Nah, kemudian muhadis juga seperti itu. Muhadis Sayyid Muhammad Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Alhamdulillah Allah takdir kita bisa nyambung kepada beliau. Habib Abdullah ya, nyambungnya dari Habib Hadi, karena Habib Hadi pernah belajar sama beliau. Gurunya Habib Hadi, Habib Ali pernah belajar sama beliau. Jadi insya Allah kalau kita punya ta'aluk, kita punya pertalian yang istimewa, mata rantai emas itu. Meskipun tidak pernah ketemu sama Berindik, tidak pernah ketemu sama Habib Abdullah, tapi kita punya apa ya, yang menghubungkan. Kantun pulau jenengan ini purun boten nyambung, boten mawon. Purun boten nyambung. Habib Hadi yang menghubungkan kita kepada Habib Abdullah. Habib Abdullah yang bukan kita, Habib Abdullah terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu mata rantai emas itu. Kantun jenengan purun boten melok tadi emas ini. Ini kedah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Iki diangeni niku. Niku boten perkawis sepele, meskipun nyun sewu kula jenengan iki rada bahasa kasar kula dledek. Nggih. Pun khawatir karena kita punya pertanian, tapi ojo diandalni, ojo nyombongi, ojo banggani. Cuman itu untuk diri kita pegang betul. Dengan niat berusaha memperbaiki kualitas daripada pribadi kita masing-masing untuk menjadi manusia yang baik, agar jangan sampai memalukan nanti kalau Abdullah Qadir ngakui kita ternyata lu lah kok gini. Nah, kan kasihan beliau melakukan pembelaannya untuk ngoyo agar tidak ngoyo-ngoyo gitu. Kita punya pertanian yang masya Allah ini, masya Allah, kita harus syukur, alhamdulillah. Dan ini bukan satu kebetulan, Allah takdir kita dipertemukan. Saya dipertemukan sama jenengan, saya dipertemukan sama Habib Hadi. Itu sudah satu karena bukan kebetulan. Kalau kebetulan nanti Allah muskil nanti. Kan Allah yang maha mengetahui. Kalau kebetulan kan nggak mungkin. Ini sudah dalam perencanaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum kita lahir sudah ditentukan nanti. Oh nanti ketemu sama ini, ketemu sama ini. Bahkan Habib Umar pernah nangis ketika beliau bercerita tentang penduduk neraka dan penduduk surga. Jumlahnya tetap tidak bertambah. Ya muga-muga kula panjenengan sedaya niki kali keluarga panjenengan makin mlebet daftar
penduduk surga. Bigori hisab iki sing penting lho, penting iki. Rada penting nih bigori hisab kan, mampir ning neraka iki. Mampir ning neraka rada repot. Bukan rada panci repot ngoten. Tapi nggih bismillah. Dengan cara apa? Minta kepada Allah diberikan kemudahan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dahinya Nabi Muhammad ini lebar, bersih. Bahkan Ummu Sulaim ini pernah melihat, Sayyidatuna Aisyah juga pernah melihat keringat daripada yang mulia ini mengkilap gitu. Biasanya kayak berlian ketika menetesnya. Pun keringat daripada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW ketika melewati dahinya. Sampai ketendengar api bahasanya. Kalau panjenengan semerap salju, nah ini salju. Itu atas diposting nih. Salju ingkang alit-alit niku ditingali damel nopo nggih alat diperbesar. Niku bentuknya kristal-kristal ingkang sae ngoten. Kang sae ngoten. Wonten setunggal niku boten es kristal itu contohnya kayak es teh. Es teh lagi cocok tapi gak enak wonten. Bon balik. Terus napa nggih? Wonten setunggalipun ilmuwan namanya Masaru Emoto. Niku meneliti niki tentang toyo. Toyo niki nek diomongi api-api napa niki nggih sebab niki kok dibuka napa to? Sakjane wonten sing dawuhaken ketika tidak buka ya sama, tapi dibuka ini dalam rangka ikut ajaran Nabi, ajaran itu juga pribadi. Ketika kalau ada majelis akhirnya dibuka. Kalau misalnya yang plastikan itu dicoblos sedikit, meskipun wonten sing mastani tidak apa-apa buat dibuka. Tapi saya lebih senang dibuka karena guru saya mengatakan dibuka. Terus Masaru Emoto niku natos napa nggih? Damel eksperimen toyo niki 3 eksperimen. Toyo niki pertama diomongi pembunuh ini. Fadol silakan dibuka. Nah, pembunuh ngoten niku. Terus tunggale niki dijamin boten diparingi napa nggih bahasane. Perlakuan dibiarkan. Setunggalnya didungani damel bangsa agamane wong Jepang, agama Shinto. Kemudian 3 air niki wau dipendhet dibekukan, kemudian dilihat dengan mikroskop elektron diperbesar sekian kali. Ternyata sing niki wau sing di pembunuh niku gambare tentara badhe nembak. Boten dia menguji untuk tentara saja. Tentara badhe nembak. Terus tunggale nggih boten wonten nggih namung biasa. Sing setunggale sae, wonten kristal sing sae padahal agama Shinto. Terus kula panjenengan sedaya niku ketika sering ngrungokne omongan sing elek, maka efek dari omongan jelek ini akan masuk kepada tubuh kita. Bisa jadi perilaku kita juga akan jelek. Ketika kita sering hadir majelis zikir semacam ini, zikir. Maka nyantos nyun sewu sing terakhir tahun 2000 pinten niku Masaru Emoto niku damel percobaan, damel pengobatan. Paling 5 percobaan. Terus didamel obat. Nyun sewu singkat cerita nggih Bang Dodo matur telas wektune. Singkat cerita niki setunggalnya didamel diwaosne Al-Qur'an. Toyo niki diwaosne Al-Qur'an. 5 toyo niki didamel diombekne teng tiang ingkang sakit kanker rek boten itu nggih. Niki jenengan cek. Iku teng Google wonten niku. Nek boten itu saeling kula niku diparingi teng penyakit kanker boten itu. Ternyata air yang dibacakan Al-Qur'an itu memberikan reaksi yang positif menuju kepada baik dari orang yang sakit kanker ini. Terus bahasa kula, tiang-tiang sing sakit niku jenengan rawuh niki. Kersane napa? Awake iki krungu kalimat thayyibah ngoten. Kalimat thayyibah.
Ya wallahu alam. Natos beberapa termasuk wonten tiyang setunggal tiyang sepuh tokoh teng Kabupaten Madiun niku saderenge ninggal niku piyambake teng griya. Kurang lebih sekitar antara 3 bulanan teng griya. Akhirnya kula nyuwun tulung didamelaken niku napa MP3 napa-napa. Iku kula suwun di napa diisi Buddha, Sutudura, ya wonten napa murotal Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an. Intinya sing dimirengaken niku kalimat-kalimat sae. Lah wong toya mawon iki wis diuji coba secara ilmiah ngoten. Diuji coba secara ilmiah. Lah apa napa wonten menungso? Menungso niku 72% yang boten gitu. 72% itu tersusun dari air. Awake kula panjenengan iki niku 72% niku toya. Nggih boten toya putih nggih sing kula maksud iki nggih wonten getih, wonten napa-napa. Tapi unsure paling kathah niku unsur air ngoten. Unsur air. Terus keadaan majelis perkumpulan ingkang sae ngeten iki nah jenengan sering hadir teng majelis Asolole nggih wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi kali ini wau dahi. Yang kedua itu adalah ain atau mata. Mata daripada yang mulia ini, kalau Sayyidina Ali mengatakan bulat. Bulat. Kalau di sini di akhir-akhir ini dikatakan ada di tepinya hitam ini ada sedikit merah-merah. Kalau putihnya putih, ada sedikit merah-merah. Kemudian pandangan beliau itu tidak melampaui batas. Maksudnya boten jelalatan. Nah, ngeten iki. Boten jelalatan. Kan sering toh diakoni boten misalnya dugi nang tempat enggal, itu kan dalam itu ya, berarti ada gitu. Nah itu nek Kanjeng Nabi boten. Beliau dikatakan di sini melihat apa gitu, malam itu seperti melihat pada saat siang. Nah, caci ini wajar, bingung dia. Dia melihat malam gelap itu seperti melihat pada saat siang. Ini mukjizat, kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau melihat belakang itu sama seperti melihat depan. Makanya di sifat salat Nabi Rasulullah pernah mengatakan rukuk kalian, sujud kalian, khusyuk kalian, bahkan dikatakan seperti itu. Khusyuknya kita. Nah, berarti kalau melihat dari hadis ini khusyuk itu jasmani juga berperan di sini. Jadi perpaduan antara jasmani dan rohani khusyuk itu. Nah kalau jasmaninya obahai tidak mungkin bisa dikatakan khusyuk. Karena apa? Di dalam hadis ini rukuk sujudnya kita, aktivitas keadaan kita, sahabat ini ya sahabat, ketika sholat itu terlihat oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan tangannya sing serampian itu, apa? Dielek nih, ojo sampai koyok buntutnya jalan, seperti ekor kuda binal. Sing kayak sopenan jalan sing kuda binal itu yang jalan tidak bisa berhenti, kuda tidak bisa berhenti, obah. Nah, kelihatan nih Nabi Muhammad SAW. Nah. Tahu kenapa salah satu mukjizat dari yang diberikan Allah, beliau melihat malam seperti melihat pada keadaan siang. Kemudian beliau melihat melihat belakang seperti melihat depan. Jelas sudah. Nah. Ini salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang mulia. Kemudian bulu matanya lebat, alisnya lebat, lurus. Ojo dibayangin lurusnya lho nih. Bahaya gitu, lurus gitu. Nah, terus boten nyambung. Boten gandeng kaya wonten to tiyang sing gandeng itu. Nah niku boten. Kanjeng Nabi.
Yang paling bagus, kita bayangkan yang paling bagus. Rasulullah memang diciptakan yang paling sempurna. Kalau beliau pribadi menjelaskan seperti pesanan. Ini bening. Jadi apa alis ini tadi ya, alisnya rapi, rambutnya ini rapi. Wonten to sing tiyang alisnya kayak tadi. Aki umbang. Dia lah, aki umbang. Kalau paling contoh mawon ya udah. Aki umbang. Nek kan jenenge boten nih. Paling saya paling saya. Harus diyakini itu. Harus diyakini, tidak boleh. Kenapa? Karena nanti urusannya dengan iman kita itu. Iman kita. Ini dikatakan Sayyid Muhammad itu. Terus yang saya kata semua kalau aturakan ini kita terkenal sekedip kesani kalau betul kali. Ketika kita cari panutan, memang kita butuh seorang panutan, seorang uswah. Ketika kita mencari seorang guru, kadang kita terkesima dengan kepandaian bicara, penyampaian materi, aja kita banyaknya mengikut, mungkin pondok pesantren yang luas dan sebagainya. Kadang kita terkesima itu. Tapi kadang kita sampai lupa memprioritaskan yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Apa? Perkara akhlak. Akhlak. Yang kita cari itu untuk kita jadikan panutan adalah akhlaknya yang paling bagus. Baru nanti yang lain-lainnya ikut. Saya nukil kalamnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, itu beliau mengatakan akhlak itu diibaratkan sumber mata air. Seandainya sumber mata air ini kotor, kalau turun ke bawah tentu juga kotor. Kalau ini bersih, itu bersih. Tapi perlu saya garis bawahi dan saya ingatkan, ketika jenengan taruhlah akan menjadikan seseorang ini sebagai panutan, sebagai seorang guru. Kemudian Anda melihat satu perkara yang tidak baik, satu adab mungkin satu perbuatan yang jauh dari akhlak karimah, maka hal tersebut cukup untuk pribadi jenengan. Jangan sampai disebarluaskan. Oh, mulai diposting, wah ya. Sudah cukup gitu. Oh, berarti ini belum layak. Contoh dulu Imam Bukhari kalau nggak salah, saya dapat cerita dari Habib Asad ketika hadir kolnya Habib Alwi mengenai masalah bohong. Bohongnya ini kepada hewan. Nah, Imam Bukhari ini dapat satu informasi bahwa si fulan di suatu daerah ini mempunyai satu hadis yang tidak dia punya, Imam Bukhari tidak punya. Akhirnya Imam Bukhari ingin mengambil ilmu, mengambil sanad hadis ini tadi. Ada, betul, silakan. Pun kangen dulu. Nah, ketika Imam Bukhari datang, orang yang dimaksud ini akan masukkan keledai datang kandang. Terus coro ngebok nih keledai datang kandang niki wau teng sarunge niki diparingi panganane keledai. Sampai mlebu tibake ganti mangan. Terus Imam Bukhari langsung balik kanan. Dianggap dia melakukan satu perbuatan yang nilainya berdusta ini tadi. Goroi kewan akhirnya wurung. Pados mundut ada sanad keilmuan warung belajar bahasanya. Karena apa? Dianggap dia ini tidak akhlaknya kurang bagus karena berdusta gitu. Iki nang kewane dadi perhatian. Normalnya tiga-tiga saat ini Masya Allah. Makanya Kanjeng Nabi niku pun ngilik nih 15 abad yang lalu, 14 abad sekian tahun yang lalu,
ngilekne kula jenengan. Sing dikhawatirkan Kanjeng Nabi zaman akhir nusul boten dajjal. Tapi ulama-ulama ingkang jahat, ulama elek. Mungkin pakaiannya bodoh, tapi tingkah laku perbuatan tidak sama. Hati-hati nih, atos. Kita perhatian, ojo gampang gumun bahasanya yang Jawi, nopo bahasanya gumunan dengan ojo gampang gumun. Bahkan kamu tadi, wonten setunggal piyantun soleh niku dawuh ngeten. Ketika kita takjub terhadap salah satu atau beberapa tempat ibadahnya yang tidak seiman dengan kita, api niku iman niku kula jenengan niku mudhun geser. Hati-hati. Makanya nek wong Jawa niku nggih wonten lerese ya ono gak lerese. Tapi aja tersinggung wong Jawa ngomong ngene. Ya, ada betulnya juga ada yang kurang pas. Salah satunya ini yang betul. Ojo gampang gumunan, jangan gampang takjub. Meskipun melihat orang pintar, termasuk saya dulu pernah, karena kekaguman saya kepada seseorang yang ketika baca kitab, masya Allah pemaparannya luar biasa, istimewa tiba-tiba basinga. Makanya ngatos. Ketika kita jumpai semacam itu keburukan yang ada di seseorang, ya sudah cukup untuk kita berpaling saja. Jangan dijadikan teman. Kalau ketemu maksudnya teman itu gini deh, kalau ketemu ya sudah biasa, assalamualaikum, gimana sehat, sudah selesai. Jangan dijadikan teman duduk, jangan dijadikan teman ngobrol, sudah tidak perlu. Kenapa? Karena agama seseorang itu tergantung dari teman duduknya. Siapa teman duduknya? Yaitu agamanya. Langsung memberi makin dibundi ini. Ya, kadung nek sarahe kakean nggih repot iki gak mari-mari. Maksudnya penjelasannya kayak kataan gitu. Nah, itu. Terus kelebihan yang dimiliki yang tampak daripada yang mulia ini merupakan salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mukjizat ingkang abadan dalam berarti abadan selama ada, yaitu Al-Qur'an. Terus kepala daripada yang mulia. Nah, ini dikatakan di sini kepala beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu besar. Tapi besarnya di sini adalah proporsional antara kepala dengan dahi ini juga proporsional. Terus hidung, nah, hidung yang mulia ini, ya kalau gampangannya sini bahasa gampang itu mancung, gitu. Tapi sini dijelaskan ininya dari sini lurus, terus ada tekuan, mancung, lubangnya kecil, bukan nyepor loh ya. Kan ada orang sampai bolongannya gede, enggak. Tapi itu hidungnya, bukan hidungnya, lubangnya kecil, jadi proporsional bentuknya. Paling bagus pokoknya. Kalau saya bayangkan ya dari ujung sini, dari sini itu sudah mancung. Di sini lekuk agak dalam, sini ada tekuan, karena di sini dikatakan juga ada lekuan di tengah. Lekuan di tengah ya berarti antara sini. Nah, ininya tadi tidak menyambung. Kalau dahi, kalau kita kan dahi ini, Rasulullah menunjuk ketika sujud, dahi itu ini. Jadi sujudnya itu pakai ini, tengah-tengah di sini. Ya, Rasulullah menunjuk dahi. Makanya kalau jangan sujudnya pakai ini, pasti akan timbul titik ini. Tapi Rasulullah mengatakan ini. Dan ini bagian dari hidung, makanya hidungnya agak ditekan. Jangan ngambang-ngambang. Kalau ambang-ambang otomatis tidak di sini sujudnya. Di sini. Makanya sujud kalau menurut Rasulullah itu pakai ini. Dulu saya sempat kalau jenengan lihat fotonya Habib Hadi dulu, dia kalau pakai kopiah gini. Nah, pas alis gitu.
Dalam hati kecil saya dipikir sujud ternyata sujudnya kan di sini. Di sini beliau angkat sedikit, makanya di sini sujudnya pakai sini. Kalau tidak pakai ini, otomatis akan tambah timbul. Kalau bagi sebagian saudara muslim kita yang di luar sana dikatakan min atari sujud ya ini, ya, tapi keliru itu. Kemudian mulut yang mulia, ini agak berbeda ini. Kalau riwayat yang saya dengar sebelum saya baca kitab ini, kan dikatakan mungil, gitu. Tapi di sini tidak. Kalau di sini dikatakan mulut yang mulia itu besar, karena orang Arab itu bangga dengan mulut besarnya. Bukan mulut besarnya omongannya gede, bukan. Bentuknya ini besar gitu, mulutnya. Tapi coba ini nanti saya ingin dulu. Hati saya juga pasti bimbang karena mulai sejak kecil saya mendengarkan riwayat mulut yang mulia ini mesti mungil gitu. Mungil berarti kan kecil. Iya. Tapi di sini ketika saya baca jadi mulutnya beliau itu besar. Dan orang-orang Arab itu bangga dengan mulut yang besar, bukan mulut besar. Saya salah ngomong tadi. Mulut yang besar berarti kan bentuk di sini. Kalau mulut besar perilaku atau perbuatan. Mulut yang besar di sini. Kemudian ini yang kalau ibarat lagi giginya seperti biji mentimun, ada yang ngomong seperti itu. Pribun menjelaskan biji mentimun itu gimana? Pribun, Pak Panji, jangan kawan kupat. Di sini enggak. Di sini gigi yang mulia itu berjarak. Kalau di sini diterjemahkan berjauhan, ya jelas berjarak. Renggang betul. Renggang ya. Jadi kan lebih mikir-mikir lah. Makanya ketika saya nanti perkara mulut ini akan saya sogekan lagi gitu. Tapi memang saya dibacanya seperti itu. Gigi yang mulia ini berjarak gitu. Tapi kalau bentuknya memang rata. Mungkin dimaksud biji mentimun itu ratanya di sini ya. Jadi bentuknya mungkin dari ukurannya rata. Tapi gigi beliau itu berjarak. Renggang bahasanya seperti itu. Ya pun, kurang lebih seperti itulah. Nanti insya Allah semoga Allah berikan kenikmatan kepada kita untuk bisa memandang wajah yang mulia fil manam atau fil yaqudh, sehingga kita seperti ini. Untuk awalan besok tanggal 13 sesekali bulan purnama, katanya Rasulullah lebih indah dari bulan purnama. Kita lihat nanti, nanti Rasulullah lebih indah. Ya, semoga Allah Ta'ala bagi kefahaman. Amin. Kanti kepahaman yang kalau sehingga kepahaman saya bisa perkawisa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan dikasih pun baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah besok kita bahas lagi tentang keindahan nabawiyah. Nah, ini nanti apa yang kita bahas nanti dijelaskan. Kita berbicara tentang keindahan. Semuanya tentang Rasulullah pasti indah, pasti menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alimna sirri minna atatikis sidra anna wa afina wa ru'anna wa kullana haitsu kunna ya Rabbi ya alimal hal ilaika wajhatul amal famnun alaina bil iqbal wa kullana waslihil bal ya Rabbi ya rabbal arbab aduk fakiruk alal bab atawakal badal asbab mustahrikan badamamal ya wasi'al judi juda al khairu khairu wa inda wa qalladhi rama abdu fadrik bi rahmatik bil hal ya mujidal khalqi durra wa musi'al kulli birra as'aluka asbala sitra ala qabahi wal aqdal ya man yara sirra qalbi hasbi tilahumka hasbi fahu bi'afwika zambi wasli kusudi wal ahmal rabbi alaika timadi kama ilaika istinadi
صدقا وأقصى مرادي رضاؤك دائم الحال يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا والأشكو إليك وأبكي من سوء ظلم وإفكي وسوء فعل وتركي وشهوة القيل والقال وحب دنيا ذميمة من كل خير عظيمة فيها البلايا مقيمة وحسبها أبد واشغال يا ويح نفس الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصدها الجاه والمال يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأربال قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة قلبي وانظر إلى الغم ينجل يا ربي يا خير كافي واهلل علينا العوافي وليس شأس مخافي عليك تفسير وجمال يا ربي عبد ببابي يخشعني مع عذابي ويرتجي لثوابي ووزر رحمتك حطال وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فزن بيسرك عسري بمن جودي والإفضال ومن عليه بتوبة نزله من كل حوبة واسله من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالجمال وبالعلا والتعالي علوت أنت بالأمثال جود وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يرجى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واتم بالإيمان الآجال وصلي في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهدي الدار والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والآصال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة رجل لكل حوبة واستر
وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الإخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بانتساب منا للمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تخصيص به والحمد لله في البدء والثناء. Ada kekurangannya nanti kalau mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kalau istri besar berhati sama kelapang hati lancar, mugi-mugi napa ingkang kita lakukan itu dengan berdoa Allah Subhanahu wa taala dan mugi-mugi kita sedaya diparingi kepahaman ingkang sanes-sanesipun tentang agamipun Allah kalih kasihipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Serta singipun saderengipun majelis menika kita akhiri, monggo kita tutup kanthi wawasan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka sering Allah kata alfatanya materi kamu punten wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul lati turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awali muqaddaimin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin.